Selamat pagi, teman-teman. Nama saya Pinson. Saya hari ini akan menyampaikan tentang pengantar evidence-based medicine. Ini email saya. Kalau nanti di dalam perjalanan waktu setelah pengantar ini, teman-teman ada yang ingin didiskusikan, silakan email kapan saja. Nah, tantangannya ini ya, kita sekarang ada di era online, sudah hampir 1,5 tahun, sehingga di 2 menit pertama masih seperti ini, 5 menit seperti ini, tapi setelah 15-20 menit sudah begini. Tapi mudah-mudahan tidak, karena topik yang kita diskusikan adalah topik yang akan sangat relevan dalam perjalanan teman-teman nanti selama pendidikan dokter spesialis dan juga spesialis 2. Nah, ini topik pertamanya adalah kenapa sih kita perlu evidence-based medicine? Kita perlu evidence-based medicine atau kedokteran berbasis bukti pertama adalah karena uncertainty. Jadi ada banyak sekali teknologi kedokteran termasuk obat, alat kesehatan, alat diagnostik, kemudian teknologi terapeutik yang lain selain obat, di mana bukti ilmiahnya itu masih sangat bertentangan. Di mana yang satu misalnya mengatakan bermanfaat, tapi yang satu juga mengatakan tidak bermanfaat. Atau bahkan sangat sedikit bukti ilmiahnya. Di sisi lain, kita dihadapkan pada keterbatasan dari sumber daya yang kita miliki. Sehingga pada berbagai kasus, kita harus memilih. Kita harus memilih misalnya manakah teknologi diagnostik yang terbaik, yang memiliki sensitivitas dan spesifitas paling baik. Di sisi lain, karena keterbatasan biaya, maka kita harus memilih yang mana yang paling efisien. Misalnya, kemampuannya dalam mendeteksi sama, kemampuannya dalam memberikan respon terapeutik sama, tetapi kita harus memilih mana yang paling murah. Di sisi lain, kita dihadapkan pada perubahan yang sangat cepat, yang sangat pesat di dalam dunia kedokteran. Penelitian-penelitian silih berganti, ambil contoh misalnya di era COVID ya, di awal sekali dulu hidroksikloroquine digadang-gadang sebagai salah satu obat untuk COVID yang paling baik. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu ternyata risiko terhadap gangguan irama jantung itu muncul. Dan di dalam perjalanan waktu lalu terbukti bahwa lebih banyak risikonya daripada manfaatnya. Nah, sehingga belajar dari situ dalam waktu kurang lebih 1 tahun saja, kita bisa melihat adanya berbagai perubahan dari hasil-hasil penelitian. Lalu di sisi yang lain, pasien di era sekarang adalah pasien-pasien yang lebih melek teknologi, memiliki literasi yang lebih baik, sehingga kita memerlukan evidence-based medicine bukan hanya semata-mata untuk kita sebagai pengambil keputusan, tapi juga lebih kepada share decision making process. Artinya apa? Pengambilan keputusan untuk tindakan medis, baik itu diagnostik maupun terapeutik, diambil bersama dengan pasien. Sehingga yang dilakukan oleh dokter lebih kepada memberikan pilihan-pilihan berbasis pada evidence yang terbaik. Nah, ini kata-kata dari Dekan Fakultas Kedokteran Harvard, Profesor Sidney Burwell. Dia mengatakan begini, separuh dari yang diajarkan kepada kita di Fakultas Kedokteran dalam waktu 10 tahun mendatang ternyata terbukti salah. Dan celakanya adalah tidak ada gurunya atau dosennya yang bahkan tahu separuhnya. Artinya apa? Kata-kata ini hanya ingin menggambarkan bahwa ilmu kedokteran tadi sangat pesat, ya. Artinya separuh dari yang diajarkan hari ini ternyata 10 tahun ke depan itu ternyata terbukti salah. Ya. Nah, celakanya ya kalau kita kuliah dulu ya, atau bahkan kuliah sekarang gitu, habis kuliah kan paling banter yang masuk separuh ya. Ya 50%. Ternyata dari yang 50% itu ternyata 10 tahun kemudian terbukti salah semua. Ya, tapi quote yang saya ambil dari Profesor Sidney Burwell ingin menunjukkan bahwa ilmu kedokteran itu berkembang sedemikian pesat. Coba cermati, teman-teman, Bapak Ibu. Ini ada satu kajian sistematik dari 3.000 uji klinik, ya, 3.000 uji klinik untuk terapi yang dimuat di jurnal, ya, yang lalu kemudian sudah diseleksi oleh clinical evidence,
Dan dari 3.000 terapi yang dilaporkan, itu ternyata hanya kurang dari 20%, yang jelas ya, hanya 11% ini yang terbukti benar-benar beneficial. Separuh dari terapi itu ternyata unknown effectiveness. Artinya apa? Data-data penelitiannya masih kurang untuk mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar bermanfaat. Ya. Di sisi lain, ada 24% yang likely to be beneficial. Ada beberapa penelitian yang menjanjikan, tetapi belum sangat firm. Ambil contoh, misalnya penelitian-penelitiannya diambil dari data dengan studi-studi dari populasi yang jumlahnya tidak banyak. Ya. Tapi di sisi lain, kita juga melihat bahwa ada di mana trade-off between benefit and harms. Ya. Jadi artinya ada potensi risiko efek samping, di sisi lain mungkin manfaatnya juga ada. Nah, data ini, kajian ini ingin menunjukkan bahwa memang 50% itu unknown effectiveness. It means bahwa kita perlu selalu memperbaharui diri, ya, kita selalu perlu untuk mengupdate keilmuan supaya kita bisa benar-benar tahu perkembangan itu. Nah, kalau dilihat dari evaluasi tindakan-tindakan medis, isu tradisionalnya ada 3 ya sebenarnya, apa? Safety, efficacy, dan effectiveness. Apakah tindakan medik itu aman? Apakah efek sampingnya itu acceptable? Di sisi lain, kita harus melihat bahwa apakah dia bermanfaat. Bedanya efficacy dan effectiveness adalah kalau efficacy itu dilakukan di setting ideal. Itu biasanya data-data yang diperoleh dari randomized control clinical trial. Artinya apa? Si peneliti melakukan segala upaya untuk benar-benar mengendalikan perancu. Di sisi lain, ketika obat itu nanti sudah dipakai di populasi yang lebih luas, maka kita akan dapat effectiveness. Ambil contoh ya, kalau efficacy itu cara minum obatnya diatur ya, artinya 12 jam sekali, itu benar-benar tepat 12 jam. Kalau ini bicara misalnya dislipidemi, faktor diet itu sangat diperhatikan. Tetapi kalau bicara effectiveness, bisa saja sih kita hanya mengatakan ya tiap 12 jam, tapi ketika itu dipakai di populasi tidak bisa tepat 12 jam. Di sisi lain, kalau ini bicara dislipidemi misalnya, mungkin faktor dietnya tidak terlalu diatur. Nah, ini beda efficacy dan effectiveness. Di sisi lain, kita memiliki keterbatasan sumber daya. Ambil contoh sekarang kita di era JKN ya, di mana ada kendali mutu dan kendali biaya. Sehingga lalu muncul isu ekonomi. Bukan hanya sekedar efficacy dan effectiveness, tetapi kemudian kita butuh juga efisiensi. Apakah sumber daya yang kita keluarkan itu sesuai dengan luaran yang kita dapat. Jadi efisiensi itu bicara begini, kalau ada 2 atau 3 pilihan tindakan kedokteran, maka dipilih yang hasilnya paling baik dengan biaya yang paling terjangkau. Nah, itu adalah isu di mana kita harus mengevaluasi tindakan-tindakan kedokteran. Nah, sehingga kalau nanti teman-teman mulai di proses pendidikan atau bahkan nanti sesudah lulus dan kemudian bekerja kembali, maka tentu pilarnya adalah clinical effectiveness, ya, bahwa tindakan yang kita lakukan itu benar-benar harus terbukti secara ilmiah, memiliki effectiveness yang teruji di klinis. Di sisi lain, yang kita pilih itu harus efisien, aman, ya, risiko efek sampingnya minimal, dan juga kemudian tata kelola yang responsif, ya. Tentu di dasarnya adalah patient safety. Patient safety itu adalah dasar dari pilar ini. Lalu kemudian karena teman-teman adalah penanggung jawab pelayanan, maka patient centeredness, di mana teman-teman sebagai leader dari tim penanggung jawab pelayanan harus menempatkan pasien itu di sentral sebagai bagian dari yang kita fokuskan. Kita bekerja sama interprofesi dengan profesi-profesi lain untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien. Nah, apa itu evidence-based medicine? Jadi, evidence-based medicine berdasar definisi yang disampaikan oleh
Profesor David Saket sebagai Bapak EBM adalah merupakan sebuah integrasi antara based research evidence. Jadi integrasi antara hasil-hasil penelitian yang terbaik dengan kemampuan klinis yang terus-menerus diasah dan juga dengan nilai dan harapan yang ada pada pasien. Sehingga kalau teman-teman cermati ada 3 pilar dari EBM. Pilar yang pertama adalah penggunaan based research evidence. Artinya apa? Tindakan-tindakan kedokteran yang kita kerjakan harus didasarkan pada bukti ilmiah yang terkini dan terbaik. Di sisi lain, kita tentu harus mengasah terus-menerus clinical expertise kita sebagai klinisi. Di sisi lain, tidak cukup itu saja, kita harus mempertimbangkan nilai-nilai dan harapan yang ada pada pasien. Sehingga kalau ini diterjemahkan, maka EBM itu adalah penggunaan ya yang secara eksplisit dan sadar dari current and best evidence, dari suatu pengelolaan medis yang untuk pengambilan keputusan bagi pasien-pasien individual. Nah, kalau teman-teman cermati, Bapak Ibu cermati, maka ada 2 kata kunci untuk riset evidence-nya adalah current and best. Artinya apa? Terkini dan terbaik. Kalau kita berdebat, kalau kita berdebat tentang mana tindakan kedokteran yang paling baik, apakah tindakan A atau tindakan B, maka kita harus melihat dari terkininya. Artinya apa? Penelitian-penelitian yang terbit belakangan itu dianggap lebih memiliki aspek kebaruan. Tetapi itu saja tidak cukup. Maka kita harus tahu yang the best. Sehingga evidence atau hasil-hasil penelitian yang dipublikasi itu mengenal yang disebut dengan hierarki. Dia tingkatannya tidak sama, tapi ada yang tingkatannya lebih tinggi daripada yang lain. Ada hierarchy of evidence. Nah, ini 3 pilarnya ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sejawat yang saya hormati. Yang pertama adalah individual clinical expertise ya, keahlian klinik ya, teman-teman sebagai dokter bedah memiliki keterampilan dalam melakukan operasi, teman-teman yang lain itu memiliki kemampuan misalnya diagnostik ya, teman-teman dari radiologi, teman-teman dari patologi ya, teman-teman dari penyakit dalam juga memiliki kemampuan untuk individual clinical expertise, tetapi di sisi lain pengalaman-pengalaman klinis kita sebagai dokter itu tidak cukup. Kita juga harus terus-menerus mengupdate diri kita dengan ini tadi, based external evidence. Artinya apa? Ilmu kedokteran itu berkembang. Ya, ilmu-ilmu kedokteran itu berkembang terus, sehingga lalu kemudian data-data dari hasil penelitian yang dipublikasi itu akan menjadi pertimbangan kita untuk memilih terapi yang terbaik, yang tentu harus memperhatikan nilai-nilai dan harapan yang ada pada pasien. Nah, sehingga EBM itu akan menghantarkan kita kepada pengambilan keputusan bersama. Dulu, kurang lebih mungkin 20-30 tahun yang lalu atau lebih, hubungan dokter dan pasien itu lebih paternalistik. Dokter know everything, dokter know the best. Ya, artinya apa? Dokter hanya menyampaikan opini, lalu kemudian pasien mengikuti. Itu mungkin yang terjadi 20-30 tahun belakangan. Di era kemudian, pasien itu ada empowerment. Dia memiliki empowerment. Literasinya juga lebih baik. Sehingga kemudian dokter itu lebih sebagai pemberi informatif. Ya, saya mendapatkan informasi bahwa obat ini atau tindakan ini adalah yang terbaik untuk Bapak atau Ibu. Nah, tetapi di era sekarang kita sampai pada yang kita sebut sebagai shared decision making process. Artinya apa? Dokter itu lebih memberikan pilihan-pilihan yang didasarkan pada evidence. Ada beberapa pilihan tindakan, misalnya kemoradiasi, radiasi saja, atau kemoterapi saja, atau paliatif.
Lalu pilihan-pilihan tindakan tadi disampaikan evidence-nya. Evidence-nya adalah seperti ini. Overall survival, mungkin yang disampaikan dalam bahasa yang lebih sederhana kepada pasien, atau progression free survival yang juga disampaikan dalam bahasa yang sederhana kepada pasien, itu diberikan. Kalau Anda menjalani kemo radiasi, maka kemungkinan keberlangsungan hidup sekian. Kalau Anda menjalani radiasi saja, kemungkinan keberlangsungan hidup sekian. Kalau Anda menjalani kemoterapi saja, maka keberlangsungan hidup adalah sekian. Nah, pilihan-pilihan yang tadi didasarkan pada data-data dari hasil penelitian itu diberikan. Lalu pengambilan keputusan bersama itu dilakukan, sehingga opini, lalu kemudian informasi, dan juga pilihan-pilihan pasien yang didasarkan pada nilai dan harapan-harapan yang ada pada pasien, itu benar-benar dihargai. Nah, sehingga kalau kita cermati, maka kita dulu itu lebih kepada experience based, ya. Berdasar pengalaman saya, obat ini adalah obat yang terbaik. Kita sering sekali mendengar kalimat itu 20-30 tahun yang lalu. Ya, lalu kemudian ditanya, taunya baik bagaimana? Taunya baik ya pasiennya nggak balik lagi. Gitu. Ya, nggak balik lagi itu kan belum tentu baik ya. Bisa saja meninggal, bisa saja pindah dokter. Sehingga lalu kemudian ada perkembangan bahwa profesional expertise tadi harus selalu ditinjau dengan evidence. Artinya apa? Ketika seseorang itu lulus dari fakultas kedokteran, lulus dari program dokter spesialis, lulus dari program dokter spesialis konsultan, sekalipun scientific evidence itu selalu up to date, up to date, up to date. Artinya apa? Beberapa hal yang kita pelajari itu akan selalu berubah. Lalu sampailah kita kepada pengambilan keputusan yang didasarkan pada patient preference atau patient value. Nah, kelak nanti kita akan sampai kepada bahwa bukan hanya tadi patient value, tetapi akan ada big data. Kita akan punya data-data pendukung yang besar, yang bukan hanya dari hasil penelitian saja yang terfokus, tapi juga ketika obat itu digunakan di real world setting. Bagaimana praktek EBM itu dilakukan? Praktek EBM itu biasanya muncul dari dilema yang ada pada pasien. Sehingga lalu muncullah pertanyaan klinis. Hasil dari pertanyaan klinis yang diformulasikan dengan baik itu dicari jawabannya, acquire. Lalu kemudian jawaban tadi kita telaah, apakah artikel atau hasil penelitian yang saya peroleh tadi benar-benar hasil penelitian yang baik atau valid? Apakah hasilnya penting? Apakah bisa saya aplikasikan pada pasien saya? Yang keempat adalah apply. Ketika hasil penelitian ini saya terapkan dalam praktek saya, lalu kemudian bagaimana hasilnya? Kita harus melakukan assessment ulang. Ambil contoh, beberapa waktu yang lalu, seorang pasien epilepsi kami, seorang perempuan yang terkendali baik dengan satu obat anti-epilepsi, datang lalu bertanya, dokter, saya saat ini sedang hamil. Apakah obat anti-epilepsi yang saya konsumsi ini akan berpengaruh terhadap produk kehamilan saya? Nah, dari situlah muncul dilema pada pasien. Ya, ketika itu ditanyakan pada kita sebagai dokter, maka lalu muncullah pertanyaan klinis. Ya, nah tentu data-data dari hasil penelitian harus kita telaah untuk kemudian memberi jawaban, apakah saya harus mengganti obat anti-epilepsinya? Apakah saya harus menurunkan dosis obat anti-epilepsinya? Apakah saya harus menghentikan obat anti-epilepsinya? Bagaimana data-data penelitian yang ada? Nah, ternyata jawabannya adalah obat anti-epilepsi itu tetap dilanjutkan, bahkan kadang harus ditambah dosisnya akibat dari penambahan berat badan ibu. Tetapi di sisi lain, untuk mencegah kejadian dampak buruk dari obat anti-epilepsi terhadap produk kehamilan, maka diberikan suplementasi asam folat dosis tinggi sejak awal. Nah, inilah salah satu contoh dari 5A, ask, acquire, appraise, apply, dan lalu kemudian assess di dalam evidence-based medicine.
Sehingga evidence saja kadang tidak cukup ya. Kita tetap harus mengkombinasikan ya tadi ya dengan keterampilan yang kita miliki, data-data dari bacaan-bacaan kita sebelumnya, dan juga jangan lupakan passion, value, and expectation. Nah, sehingga kemudian nanti saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman sejawat sekalian, kita akan tetap dari ask dulu, lalu di mana? Ya, acquire, kita mencari jawabannya. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman sejawat akan mendapatkan hierarki daripada evidence ya. Lalu kemudian dari situ kita appraise. Apakah data penelitian yang saya miliki ini bebas bias atau biasnya kecil? Bagaimana validitasnya? Ya. Lalu kemudian kita akan mengenal nanti bahwa yang tertinggi adalah systematic review dan juga guideline. Kita aplikasikan dalam praktek kita sehari-hari, lalu kemudian assess atau dilakukan audit. Apakah outcome dari pasien itu benar-benar meningkat setelah saya mengaplikasikan bukti-bukti ilmiah ini. Ya, jadi biasanya sih yang diharapkan dari para sejawat, dari Bapak Ibu adalah yang foreground question ya. Kalau yang background ini biasanya pada mahasiswa S1 ya. Ambil contoh dia mengambil pertanyaan yang dari 5W ya. Who, what, where, when, why ya, dan how gitu ya. 5W 1H. Ya. Tapi kalau ini biasanya dia hanya bertanya begini, apa itu chronic kidney disease, misalnya begitu ya. Lalu kenapa terjadi chronic kidney disease? Siapa saja yang bisa terkena chronic kidney disease? Ya. Tetapi kalau pertanyaan yang foreground itu lebih kepada pilihan. Apakah misalnya dual antiplatelet terapi lebih memiliki manfaat untuk mencegah rekurensi serangan vaskuler pada pasien dengan post CAD dibandingkan dengan single antiplatelet terapi. Nah, di sini kita memiliki choice, ya, artinya pilihan mana mau yang dipakai, dual atau single, ya, atau misalnya apakah alat diagnostik ini ya memiliki manfaat sebanding dengan alat diagnostik baku emasnya bagi pasien dengan kondisi klinik tertentu. Nah, ini adalah pilihan. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu para sejawat itu memberikan pertanyaan yang baik, maka Bapak Ibu tentu akan bisa mengidentifikasi pikonya. Ya, ambil contoh pada pasien dengan gagal jantung dengan dilated cardiomyopathy yang dengan irama sinus, mana yang lebih baik? Ya, menambahkan antikoagulan warfarin, ya, atau hanya standar terapi saja untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas dari tromboemboli. Dengan demikian, kita akan punya komponen PICO pada siapa pertanyaan ini kita ajukan, kita akan punya intervensi, kita akan punya pembanding, lalu kemudian kita akan punya outcome. Apakah menurunkan kematian, menurunkan kesakitan, mencegah kecacatan, menurunkan lama rawat inap, mencegah kesakitan dalam hal bentuk ketidaknyamanan, misalnya pain, lalu kemudian bagaimana outcome terhadap biaya kesehatan juga. Ambil contoh, kalau ini suatu pertanyaan yang sangat mendasar ya, pada perokok dengan gejala batuk, apakah chest X-ray atau chest CT yang memiliki predictive value positif dan negatif lebih baik untuk pasien dengan kecurigaan lung cancer. Maka populasinya adalah adult smokers dengan batuk, intervensinya adalah chest X-ray, komparasinya adalah chest CT yang dianggap mungkin merupakan suatu teknologi untuk konfirmatori, ya. Lalu O-nya adalah positive and negative predictive value untuk lung cancer. Kalau ternyata chest X-ray misalnya itu memiliki predictive value positif maupun negatif predictive value yang sebaik dengan chest CT ataupun sensitivitas dan spesifitasnya hampir sama, maka kita akan melihat pada kasus demikian, maka mungkin chest X-ray yang kita kerjakan.
Ambil contoh begitu. Karena apa? Bicara lagi kembali tentang efisiensi. Nah, ini yang tadi disebut dengan hierarki. Artinya apa? Kita akan selalu punya hierarchy of evidence. Ketika kita berdebat, ketika kita berbeda pendapat, atau ketika kita ingin memilih tindakan yang terbaik, maka data-data dari meta-analisis itu adalah lebih baik daripada data dari RCT tunggal. Data dari RCT tunggal adalah lebih baik daripada data dari cohort. Data dari cohort adalah lebih baik daripada data dari case control. Artinya apa? Desain daripada penelitian itu dikerjakan menjadi salah satu pertimbangan utama untuk menyatakan bahwa bukti ilmiah ini adalah lebih baik daripada bukti ilmiah yang lain. Sehingga kita akan punya yang namanya pyramid of evidence. Yang pertama adalah systematic review dari randomized control trial. Ya, jadi dari berbagai penelitian itu disarikan lalu disajikan dalam satu paper. Dengan demikian, kita akan menyelesaikan masalah kontroversi, kita akan sedikit banyak menyelesaikan masalah tentang besar sampel yang kecil. Kenapa? Karena hasil penelitian-penelitian tadi kita combine, kita kombinasikan. Lalu level yang kedua adalah comparative study, misalnya randomized control trial. Level ketiga misalnya bukan multicenter tapi hanya single site. Level keempat misalnya penelitian-penelitian observasional, penelitian-penelitian deskriptif. Level kelima misalnya opini pakar. Nah, kalau teman-teman cermati, inilah yang kita sebut sebagai pyramid of evidence. Ya, ambil contoh ya. Kita baru-baru ini misalnya mengenal interleukin 6 inhibitor ya untuk COVID-19 ya. Data-data penelitiannya tidak terlalu banyak, sampelnya juga kecil, sehingga untuk menyelesaikan tadi data-data yang tidak terlalu banyak dan sampelnya kecil, dilakukanlah suatu systematic review ya. Dengan systematic review tadi, kita semua berharap bahwa hasil gabungan tadi bisa sedikit banyak menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat yang ada dari berbagai studi-studi tadi. Nah, ini ambil contoh sebuah systematic review dari randomized control clinical trial. Nah, sehingga kalau teman-teman cermati, memang yang paling tinggi sih kalau bisa guideline. Guideline itu ya panduan praktek klinik ya. Jadi kalau itu hasil-hasil penelitian kan lalu dimasukkan ke dalam guideline ya, dalam panduan praktek klinik. Nah, maka yang kita acu adalah panduan praktek klinik. Nah, panduan praktek klinik yang kita acu haruslah yang evidence based. Artinya apa? Panduan praktek tadi harus selalu diupdate. Jangan sampai dia terbit misalnya tahun 2005 dan tidak pernah ada updating. Sekarang kita ada di tahun 2021, ada 16 tahun. Artinya apa? Akan ada banyak riset-riset baru yang mungkin bisa terbit, bisa mengubah pelayanan, di mana kita harus selalu mengupdate pelayanan itu dengan bukti ilmiah yang terbaik. Meta-analisis, systematic review, RCT, non-RCT, cohort, case control, case series, case report, ya ini bisa saja sih bermanfaat case report kalau memang ini kasus-kasus yang sangat jarang, lalu opini pakar. Ya, nah kalau teman-teman cermati, maka biasanya memang yang paling tinggi adalah evidence-based clinical practice guideline. Teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada beberapa alamat di mana teman-teman bisa mengambil, ini adalah good resources untuk evidence-based medicine. Silahkan nanti ini bisa diambil saja, materi ini kan saya berikan pada panitia. Ya, lalu kemudian sudah kita memperoleh bukti penelitian tadi ya, maka kan ingat ya tadi acquire. Ya, sudah kita dapatkan, apa yang kita lakukan? Appraise. Ya, jangan serta-merta hasil penelitian yang kita peroleh tadi langsung kita terapkan. Tapi kita harus selalu bersikap skeptis. Apakah hasil penelitian ini didasarkan pada studi yang valid? Ya, ada syarat-syarat validitas di sana. Apakah ada risiko bias dalam penelitian ini? Nah, misalnya kalau ini suatu penelitian untuk terapi, maka random itu menjadi salah satu syarat utama. Blind evaluation itu juga menjadi salah satu syarat utama. Itu untuk menunjukkan validity. Ya.
Tapi di pertemuan ini saya tidak akan banyak membahas itu karena akan butuh waktu yang cukup banyak untuk Bapak Ibu bisa sedikit banyak memiliki keterampilan untuk ke pricing. Tapi saya yakin nanti ada topik tersendiri untuk itu yang akan diberikan pada Bapak Ibu. Sesudah kita meyakini ini valid, lalu kita baru bicara apakah ini reliable, apakah ini hasilnya kredibel, apakah hasil ini penting untuk saya pakai. Apakah lalu saya bisa mengaplikasikan hasil penelitian yang valid dan penting ini kepada pasien-pasien saya? Ambil contoh, misalnya hasil penelitiannya itu dari subjeknya 18 sampai 60 tahun. Misalnya ya, ternyata pasien yang mau kita aplikasikan untuk penelitian ini usianya 78. Artinya apa? Tidak serta-merta hasil yang 18-60 tahun tadi bisa langsung diaplikasikan pada populasi yang tidak terwakili di uji kliniknya. Nah, itu kita akan bicara applicability. Nah, jadi ya, kenapa sih kita harus selalu mengcritical appraisal? Artinya apa? Tidak semua riset yang dipublikasi itu reliable. Ya. Tidak semua itu terpercaya. Banyak sekali yang memang dia tidak valid. Tidak semua riset yang dipublikasikan itu juga relevan. Ya. Sehingga untuk tadi kita harus memiliki keterampilan yang sistematik, cara berpikir yang sistematik untuk menginterpretasikan hasil-hasil penelitian. Nah, ini ya contohnya misalnya kalau kita cermati ternyata dari sekian banyaknya 11.452 misalnya ya yang dipublikasikan ternyata hanya 713 saja yang memang benar-benar memiliki validitas dan reliabilitas yang baik. Kalau teman-teman cermati, ini kan kurang dari 10% nih, ya, yang artinya memiliki kriteria yang baik untuk reliabilitas dan validitasnya. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini juga dari sekian banyak, misalnya nih ya, kita kan lagi di era COVID ya, ternyata memang yang RCT itu sangat sedikit ya. Artinya apa? Risiko biasnya kalau kita lihat ini lebih kecil ya dibanding apa namanya yang lain. Nah, artinya apa? Tidak seluruh hasil penelitian tadi siap pakai, sehingga kita harus lebih cermat untuk melihat kembali validitas dan reliabilitasnya. Nah, lalu kemudian ketika Bapak Ibu dan para sejawat itu berpraktek, maka Bapak Ibu harus selalu melihat juga real world evidence atau real world data, ya. Nanti saya akan tunjukkan bahwa RCT atau hasil penelitian tadi itu tidak serta-merta menggambarkan seluruh populasi yang akan mendapatkan terapi tadi. Sehingga data-data real world, data-data ketika obat itu sudah dipakai di populasi itu juga menjadi penting bagi kita para klinisi. Ya, jadi kalau kita lihat ya, itu beda sama baju yang all size gitu ya, one size fit all gitu ya. Akan ada kelompok-kelompok pasien yang mungkin berespon berbeda, dan saya yakin misalnya precision medicine ini lebih banyak kita dapatkan pada pasien-pasien dengan cancer. Ambil contoh misalnya pada pasien dengan breast cancer, HER2 itu menjadi sesuatu determinan ya, HER2 positif itu menjadi sesuatu determinan ketika kita mau memberikan terapi tambahan, adjunct treatment dibanding kemoterapi alone, misalnya dengan bevacizumab ya atau trastuzumab. Kondisi HER2-nya itu merupakan kondisi di mana precision medicine ya. Jadi ada faktor prognostik yang berbeda, ada faktor yang mempengaruhi terapi yang berbeda di era precision medicine ini. Nah, kalau kita cermati, maka sebenarnya ini yang disebut sebagai cone of evidence. Ketika uji klinik itu dilakukan, maka sebenarnya kita itu hanya meneliti atau si peneliti itu hanya melakukan studi pada sebagian kecil pasien saja. Ya. Pada kenyataannya,
ketika obat itu sudah dipakai atau alat kesehatan itu sudah dipakai di populasi, kita akan mendapatkan variansi yang sangat luas. Perbedaan usia misalnya. Ada kelompok-kelompok yang tidak pernah diwakili di uji klinik, ya. Ambil contoh orang yang ekstrim tua. Akan ada kelompok ras, etnisitas yang tidak terlalu terwakili. Ambil contoh kita di Asia, sebagian besar uji klinik itu dilakukan di negara-negara Eropa. Ya, kalaupun ada ras Asia di sana proporsinya tidak terlalu banyak. Sehingga mungkin tidak terlalu terwakili, ya. Penelitian itu jarang sekali dilakukan dengan pasien dengan komorbid yang banyak. Pasien dengan gangguan fungsi ginjal, pasien dengan gangguan fungsi hati biasanya dieksklusi. Pada kenyataannya di populasi kelompok ini tetap akan menggunakan obat tadi, ya. Lalu uji klinik biasanya mengeksklusikan orang-orang atau melarang orang-orang juga menggunakan obat lain atau OTC, over the counter medication. Ketika dipakai di populasi, obat ini pasti akan juga digunakan. Nah, demikian juga lifestyle dan sebagainya. Sehingga RCT tadi adalah penelitian dilakukan pada populasi yang cenderung untuk homogen. Ya, kriteria inklusi eksklusinya jelas ya. Tetapi real world evidence itu lebih kepada populasi yang lebih heterogen, populasi yang benar-benar menggambarkan kondisi di mana kita ini, ya, kondisi-kondisi di praktek klinik kita. Sehingga kalau nanti kita punya RCT, lebih baik juga kalau kita selalu membaca real world evidence-nya, dan itu ada hasil-hasil penelitiannya juga. Ya, kenapa? Karena clinical trial population-nya itu hanya yang di sini nih, ya. Orang-orang 18-64 tahun. Jarang dilakukan pada usia di atas 65. Populasi anak-anak juga jarang sekali terwakili. Padahal nanti ketika obat itu dipakai di populasi, ketika kita dapat pasien misalnya usianya 78, obat yang kita baca hasil penelitiannya itu dilakukan pada 1864. Kita kan nggak bisa bilang pada pasien kita, aduh maaf ya Bapak Ibu itu nggak pernah terwakili di uji klinik ya, saya nggak punya obat untuk Bapak Ibu. Artinya apa? Kita kan mau tidak mau harus pakai obat itu untuk pasien yang usianya tidak terwakili di uji kliniknya. Nah, sehingga kita tetap harus selalu waspada, harus melihat kembali apakah memang hasil uji klinik tadi serta-merta dapat kita pakai pada populasi yang memang tidak terwakili di uji kliniknya. Ambil contoh ya, statin induced myopathy, ya. Data RCT-nya itu mengatakan hanya 3% dari pasien yang mendapatkan statin yang lalu menjadi mialgia atau nyeri otot atau bahkan sampai miopati atau rhabdomyolysis. Tetapi ketika obat tadi dipakai di populasi yang lebih luas, setelah dipakai di real world, itu ternyata yang melaporkan itu bukan hanya 3%, tapi 13%, naik 4 kali lipat. Nah, kenapa bisa demikian? Uji kliniknya kan dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu panjang, paling 1 tahun, 2 tahun. Tetapi nanti ketika obat itu dipakai di dunia nyata, yang pakai statin itu kan nggak hanya 1-2 tahun, dia bisa bertahun-tahun pakai statin. Kriteria eksklusinya akan mengeksklud pasien-pasien yang lebih tua, yang dengan komorbid, yang juga menggunakan obat lain, sehingga ketika dipakai di populasi nyata, ternyata memang angka kejadian itu lebih tinggi. Nah, ini adalah hambatan ya. Jadi hambatannya pertama akses ya, tapi saya yakin Bapak Ibu di proses pembelajaran ini Anda tidak akan punya banyak keterbatasan akses ya, Anda akan memiliki koneksi internet yang bagus di sini di FKKMK UGM dan Rumah Sakit Sarjito pasti Anda punya akses yang lebih baik untuk bukti-bukti ilmiah. Perpustakaan kita juga berlangganan jurnal yang sangat banyak yang Anda bisa pakai, biomedical jurnalnya itu sangat banyak. Lalu kemudian bariernya adalah ya waktu, kemudian skills, tapi saya yakin skills ini bisa selalu kita pelajari ya. Lalu kemudian juga adanya guideline, tapi juga tadi sebagaimana disampaikan ada banyak sekali yang bisa Anda pakai ya. Sehingga silahkan aja nih ada beberapa alamat ya di mana teman-teman nanti bisa selalu melihat yang paling banyak resource-nya ini ya www.guideline.gov
Ini ada banyak sekali resources untuk evidence-based clinical practice guideline di sana. Silahkan Anda bisa mencarinya. Nah, ini slide terakhir saya. Jadi sebagai kesimpulan, tentu kita ada di era di mana tuntutan akan pelayanan kesehatan itu sedemikian tinggi. Sehingga sebagai dokter, kita harus selalu meng-up-to-date diri kita. Nah, di sanalah ada evidence-based medicine. Artinya apa? Tindakan kedokteran yang kita lakukan itu harus berbasis pada bukti ilmiah yang terkini dan terbaik. Langkahnya adalah pertama ask, acquire, appraise, apply, lalu kemudian assess. Untuk melakukan itu, maka teman-teman, Bapak Ibu harus memiliki keterampilan dalam menilai bukti ilmiah. Ya, bukti ilmiah itu memiliki hierarki daripada evidence-nya. Ya, sehingga yang terbaik tentu adalah sebuah systematic review atau meta-analisis, tapi yang ada lagi di atasnya adalah suatu evidence-based clinical practice guideline yang didasarkan pada evidence tadi. Tentu harus selalu melihat tahun terbitnya, karena tadi sesuai konsepnya adalah current and best evidence. Mungkin itu, terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan, saya yakin masih ada waktu sedikit, silahkan disampaikan. Terima kasih, saya izin untuk stop screen.